Kita menuju miskin, menuju rusak, menuju suffering. Negara-negara Skandinavia, Swedia, Finland, dan segala macam, dulu waktu Perang Dunia II, dia kaya windfall profit dari tambang besi. Dia jual tuh, mengapa mereka jadi negara netral kan, karena biar bisa jualan biji besi ke Jerman, bisa jualan biji besi ke Inggris, dapat cuan dari dua-duanya, mereka perang, dia dapatnya. Dari satu komoditas itu, mereka kemudian investasikan di sovereign wealth fund. Ya, makanya SWF-nya Norwegia kan terkenal yang paling keren ya. Dia investkan. Dari invest itu, dia beli saham-saham blue chip dunia. Saya tulis di sini, buku riset Indonesia. Gimana cara mengubah kekayaan sumber daya alam menjadi kekayaan inovatif dan industri. Sementara Indonesia punya ketergantungan. Kayaknya saya pingin kaya terus deh. Habis dari kaya oil and gas, kaya ke kayu, terus kaya ke gelombang ketiganya batu bara, terus kaya karena sawit, sekarang kaya karena nikel. Jadi nggak kaya-kaya? Iya, tapi nggak kaya-kaya ternyata. Yang kaya 1% sih, Bung. 1% orang yang kaya. Aku lanjutin. Nah, begitu mereka membeli saham-saham blue chip dunia, ya mereka bisa sustain ekonominya, Norway dan segala macam. Bahkan mereka bisa bantu negara-negara miskin kayak kita ini dengan bantuan-bantuan untuk pelestarian lingkungan dan segala macam. Indonesia sudah dari 5 komoditas high value commodity world class dunia tadi itu, bahkan nggak bisa keluar dari persoalan kemiskinan kita. Sebagian besar dukungan politik masih di-drive dari bansos atau serangan fajar, bukan gagasan, bukan program. Itu indikator bahwa ada simbiosis mutualisme antara getting voters dengan maintaining kemiskinan. Karena bayangin, satu negara dengan satu komoditas tadi aja udah bisa bikin SWF atau danantaranya lah. Danantaranya Norway itu udah keren banget. Kita udah 5 gelombang, bahkan dulu kita adalah negara eksportir minyak, anggota OPEC. Nggak jadi apa-apa sekarang. Jadi windfall kita itu nggak pernah jadi apa-apa. Itu yang saya bilang bahwa kita ini lama-lama akan menjadi negara yang miskin karena satu-satunya modal-modal kita tuh udah diambil satu. Jadi kayak ibarat orang makan tabungan. Nah itu. Kalau sekarang masih seberapa kaya gitu? Nikel kita udah tinggal 8 atau 13 tahun. Kita sudah net importer minyak ya. Kita kayu-kayu yang berkelas sudah nggak ada, tinggal dari Papua, Merbau dan segala macam udah tinggal dari Papua. Selebihnya udah habis. Tersisa tinggal di Taman Nasional. Kualitas air kita udah jeblok. Di buku ini saya tulis skor air air kita itu di bawah Timor Leste 2,4 something. Timor Leste 2,6. Itu ada indeks dari Yale University untuk melihat kualitas air kita. Jadi no wonder air keran kita nggak bisa diminum dan kita tergantung dengan air-air kemasan seperti ini. Karena bahkan dengan negara yang pernah kita jajah aja kita kalah kualitas airnya. Jadi kita declining. Kita menuju miskin, menuju rusak, menuju suffering. Jadi kualitas udara kita makin buruk, kualitas air kita makin buruk, semua keragaman hayati kita habis. Jadi kita beneran orang yang bener-bener masih bertahan hidup karena mengais-ngais sisa tabungan. Semua orang kaya sekarang ekstraktif semua. Either dia juragan sawit, either dia main minyak, either dia main tambang, batu bara, nikel, emas, dan segala macam. Nggak ada orang kaya Indonesia yang based on technology innovation misalnya. Elon Musk-nya nggak ada lah. Bezosnya nggak ada lah. Jadi 10-nya atau bahkan tadi saya bilang 50-nya ngeruk.